Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Al Jigagiyah. Di konten kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Habib Haidar tentang kepemudaan. Nanti ada materi yang akan disampaikan dulu oleh beliau dan nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada beliau. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja kita serahkan kepada beliau. Materi singkat dulu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata billah, amma ba'd. Langsung saja, ini adalah mengenai tentang zaman now, pemuda dan pemudi zaman sekarang, yang mana sekarang alhamdulillah kita dalam keadaan aman dan tentram. Apalagi sekarang tanggal 18 Agustus kemarin sudah kita rayakan tentang NKRI Republik Indonesia yang ke-75. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah satu slogan, yaitu Syubbanul Yawm Rijalul Ghad. Pemuda sekarang, pemudi sekarang, detik ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tapi pemuda yang bagaimana dan remaja-remaji yang bagaimana yang dikatakan akan menjadi pemimpin yang akan datang, itu ntar kita bahas setelah berikut ini. Ya, mungkin itu secara singkat materi dari beliau. Sekarang mungkin pertanyaan dari pribadi ya, berkaitan dengan pemuda zaman now yang mungkin dalam tanda kutip mungkin kita anggap negatif ya, ikut terpengaruh dengan teknologi. Contoh ambil contoh misalkan pemuda-pemudi sekarang banyak yang apa bahasanya, bisa dibilang candu dengan game. Mungkin kalau ngegame yang dalam tanda kutip bisa ngatur waktu masih bisa ditolerir ya, tapi ngegamenya sampai berlebihan, kecanduan, lupa segalanya. Nah, itu mungkin gimana kira-kira tanggapannya? Apalagi zaman sekarang misalkan kayak TikTok itu kan ya negatif lah. Mungkin ada sisi positif, mungkin pribadi juga kurang paham dari TikTok, tapi mungkin yang lebih terlihat banyak itu sisi negatifnya. Mungkin pesan buat pemuda-pemudi dalam menanggapi hal itu seperti apa mungkin dari Habib? Ini kan sudah viral masalah TikTok dan Korea dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui yang sudah saya katakan kemarin barusan detik ini, maka termasuk daripada bukti kecintaan kita terhadap negara, bukti termasuk kecintaan kita terhadap NKRI, yaitu hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk daripada sebagian daripada iman kita. Nah, kalau kita orang Indonesia, kalau kita orang pribumi negara kesatuan Republik Indonesia, otomatis orang sudah tinggal di Indonesia maka harus cintai negaranya. Orang yang sudah hidup di Indonesia maka semuanya harus kita cintai yang ada di Indonesia. Apalagi tentang masalah daripada orang-orang yang kecanduan untuk memain game dan TikTok dan aplikasi yang lainnya. Kalau kita lihat, mereka adalah para pejuang-pejuang bangsa. Mereka adalah calon-calon penerus bangsa. Kalau dipikir-pikir, penerus bangsanya suka main game. Kalau dipikir-pikir penerus bangsanya suka main TikTok, maka nggak mungkin negara ini bakal maju. Maka nggak mungkin pemuda ini bakal bersatu padu, bakal kompak. Kenapa? Karena mereka malas. Karena mereka nggak mau bangkit dalam keterpurukan, maka mereka nggak mau muncul untuk berdakwah di jalannya masing-masing. Mereka nggak mau bangkit dari kebodohan. Sedangkan yang namanya kebodohan kita harus lawan, kita harus basmi. Jangan sampai kita sebagai pemuda dibodoh-bodohin oleh game. Jangan sampai kita sebagai pemuda dibodoh-bodohin oleh TikTok. Apalagi para wanita. Mohon maaf, para wanita kebanyakan sekarang lebih cinta terhadap Korea. Para wanita lebih cinta kepada K-pop dan lain sebagainya. Dan ini suatu kenegatifan yang harus dijauhkan, yang harus dihindari oleh para wanita-wanita yang lainnya. Oleh karena itu, bagi pemuda dan pemudi yang sudah kecanduan game, yang sudah kecanduan TikTok dan lain sebagainya, harus diingatkan, coba kalian pikir-pikir,
apa manfaat daripada game Anda? Apa kebaikan yang Anda dapat ambil dari TikTok Anda? Apa kebaikan yang ada pada game tersebut? Jikalau ada baiknya, maka lakukan. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya gak ada baiknya main TikTok, gak ada baiknya main game dan lain sebagainya. Yang ada bahkan kita buang-buang waktu. Yang ada kita buang-buang waktu umur kita. Yang ada kita buang-buang kebaikan-kebaikan kita. Yang seharusnya kita berbuat baik, akhirnya kita lalai sama Allah. Kemudian kita melakukan suatu kenegatifan. Maka para pecandu game dan TikTok dan sebagainya, tolong pikirkan baik-baik sekali lagi. Gunakan masa mudamu untuk selalu kebaikan. Gunakan masa mudamu untuk selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada slogan yang berbunyi, cintailah agamamu tapi jangan merusak negaramu, dan cintailah negaramu tapi jangan menjual belikan agamamu. Mungkin itu saja jawaban daripada Al-Ustadz Fahdi tentang mengenai orang yang kecanduan daripada game atau aplikasi TikTok dan yang lainnya. Ya, mungkin jelas ya. Mungkin kalau kita mencoba merujuk kepada hukum fikih mungkin ya. Mungkin kita bukan mufti ya, kita ngobrol biasa ringan. Cuman mungkin ada nggak misalkan pandangan Habib gitu yang tentang TikTok dan game itu secara fikih, misalkan apakah haram, apakah boleh? Soalnya banyak juga yang alasan tuh, Bib. Misalkan saya ngegame juga sampai menghasilkan uang katanya. Ada yang sampai bikin channel YouTube tentang game. Terus ada katanya kayak lomba gitu, lomba gamers itu kan sampai dapat uang, sampai membantu orang tua lah. Ya alasan-alasan itu ada kan. Cuman mungkin itu di sisi yang positifnya mungkin itu ya, tapi negatifnya mungkin masih ada. Jadi masih banyak orang-orang yang awam yang dia juga sebenarnya belum bisa berhasil sampai dapat penghasilan dari game atau dapat positif dari game, tapi menggunakan alasan untuk ngegamenya tuh itu. Mungkin gimana tanggapan Habib tentang orang-orang yang masih mencoba membela diri lah? Walaupun memang kejadiannya ada ya yang ngegame sampai dapat penghasilan dari channel YouTube gamers atau dari lomba games kan suka ada ininya lombanya gitu. Mungkin gimana tanggapannya, Habib? Ya, mungkin orang yang sudah mendapatkan pekerjaan yaitu dengan YouTubernya, sehingga dia mendapatkan uang dan hasil untuk membiayai keluarganya hasil daripada uang tersebut. Maka kalau kita lihat dari fikih, saya pernah mendengar daripada guru saya Al-Ustadz Nur Hanifansah, beliau dari Banjarmasin, sekarang berdomisili di Jawa Timur, Pasuruan. Maka beliau pernah berkata, segala sesuatu yang berkaitan dengan internet, segala sesuatu yang berkaitan dengan YouTuber dan lain sebagainya, di situ kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, kita bayangkan dan kita bandingkan banyak negatifnya atau positifnya. Jikalau banyak positifnya, kemudian kita dapat menghasil uang dari tersebut, maka lakukan. Maka hukumnya bahkan mengatakan makruh. Tapi yang perlu digarisbawahi, seandainya kita tidak ada usaha lain, kita sudah melamar kerja ke sana kemari, sudah ngelamar ke PT itu ke PT ini, tapi kagak pernah diterima, bahkan ditolak terus, ternyata hasilnya lewat YouTuber, maka itu ente manfaatkan, ente ambil, dan kalau bisa Anda liput dengan liputan yang baik. Anda liput sedangkan Anda sudah menjadi YouTuber. Sekarang detik ini Anda sudah menjadi YouTuber, kalau bisa akun-akun atau channel-channel Anda diarahkan ke hal-hal yang baik. Seperti Anda meliput kajian-kajian Islami, Anda meliput acara Maulid Nabi, Anda meliput acara majelis taklim. Toh itu semua kan sama-sama mendapatkan hasil daripada Anda meliput game ML dan lain sebagainya yang ada malah keburukan. Tapi tetap Anda mendapatkan duit dari ML tersebut, tapi alangkah baiknya kalau Anda sebagai YouTuber dan Anda mendapatkan subscribe yang sangat banyak, Anda liput hal-hal yang baik, Anda mendapatkan double, bahkan berkali lipat-lipat pahala Anda dapat, duit juga Anda dapat, gitu kan? Jadi kalau orang sudah seperti itu nggak sampai haram, beliau mengatakan bahkan kita makruh. Kalau seandainya kita lakukan tidak apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan lebih baik. Mungkin Allah kasih pekerjaan yang jauh lebih baik,
supaya kita tidak jadi YouTuber. Insya Allah ada jalan setelah itu. Kemudian niatkan aja baik-baik. Ya, mungkin cukup jelas ya. Kemudian saya coba bertanya kepada Habib nih, kira-kira gimana sih kita sebagai generasi bangsa melawan hal tersebut tuh, Bib? Kira-kira gimana, Bib? Misalkan ada pemuda-pemudi di suatu kampung yang ingin menggerakkan anak-anak kecil yang masih sekolah, misalkan umuran SMA, SMP, pengen menggerakkan gimana caranya mereka terselamatkan dari kecanduan game, terselamatkan dari hal-hal yang negatif dari teknologi, itu caranya gimana? Ini leadership lah, bagian dari leadership. Kita misalkan sebagai yang pemuda yang peduli tapi belum tahu langkah-langkahnya nih. Saya nih semangat jiwa dakwah, pengen kira-kira di kampung saya tuh rajin ngaji semua, nggak ada yang kecanduan gamers. Misalkan ikut majelis, gimana kira-kira langkah-langkahnya tuh yang tepat kira-kira bisa diterima, karena cukup susah melawan gamers itu ya. Orang tuh seperti semuanya umuran SMA SMP tuh udah ngegame semua. Sekolah tuh kayak dalam tanda kutip seperti nomor 2 lah. Apalagi sekarang sekolah online itu kayaknya sangat-sangat nggak inilah, kurang efektif ya. Jadi mungkin apa langkah-langkahnya untuk pemuda-pemudi yang peduli terhadap kondisi sekitar tapi belum tahu caranya mungkin. Jauh. Eh, Sebenarnya kewajiban kita berdakwah itu untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan. Jadi yang namanya kita dulu bahas tentang dakwah. Jadi dakwah, apalagi zaman sekarang teknologi sudah canggih, internet sudah bagus dan sudah maju. Maka dakwah itu bukan hanya diwajibkan kepada para dai, para kiai dan para ustadz, tidak. Semua untuk muslimin wal muslimat, mereka diwajibkan untuk berdakwah di jalan Allah. Mereka diwajibkan untuk mengajak orang dalam kebaikan. Nah, kebaikan yang bagaimana? Kebaikan yang mengantarkan diri kita kepada Allah dan yang mengantarkan adik-adik kita dan keluarga kita dan semua saudara muslimin muslimat untuk dekat sama Allah. Nah, terus cara mengajak kita kepada teman-teman kita yang masih suka game, bahkan sekarang narkoba sudah merajalela. Otomatis kalau kita mau berdakwah, kalau kita mau mengajak orang dalam kebaikan, yang pertama harus kita mulai kepada diri kita sendiri khususnya. Contoh kecilnya, kita mau ngajak orang itu untuk rajin sholat. Kita mau ngajak orang itu untuk semangat dalam ibadah. Tapi kita sendiri, orang yang ingin menyampaikan dakwanya, malas sholatnya, itu mustahil. Dakwanya akan diterima, bahkan dakwanya akan ditolak. Kenapa? Karena orang yang ngomong tidak mau mengamalkan terlebih dahulu. Tapi yang ada malah keluar daripada ajaran Islam, dia ngomongnya tok tapi nggak mau ngamalkan. Nah, oleh karena itu untuk dakwah, mengajak adik-adik kita yang sudah menjadi pecandu daripada game, pecandu daripada narkotika dan hal-hal negatif yang lainnya, ayo sebisa mungkin kita sebagai pemuda harus kita dakwai mereka selembut mungkin, dakwai mereka sehalus mungkin. Sekarang zamannya sudah maju, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan uang. Kalau adik-adik kita dakwai dengan uang, mungkin dengan cara seperti ini. Wahai adik-adikku, semua kalian ini adalah para pecandu game. Kita anggap sebut game Mobile Legend. Nah, kami sebagai pemuda yang ingin mengajak mereka kebaikan, maka kita korbankan uang. Entah itu 50.000, entah itu 100.000. Guna untuk apa? Guna, wahai adik-adikku, entar malam kita mabar di rumah kita. Saya ada duit 100.000, saya bagikan kepada kalian satu persatu. Maka otomatis anak-anak tersebut akan semangat. Anak tersebut akan kumpul di rumah kita. Tapi ingat, setelah mabar jangan lama-lama, 10 menit cukup. Sisanya kita asupi dengan ilmu Nabi Muhammad, kita asupi dengan ilmu syariat Islam. Terus kita berlangsung istiqomah. Gak cukup di situ, kita minta sama Allah supaya Allah berikan hidayah dengan usaha kita, supaya Allah berikan kebaikan dengan usaha kita. Semoga usahanya kita Allah kasih hidayah, dia akan lepas daripada game ML-nya,
dia akan jauh daripada ML-nya, minimal dia akan mengurangi daripada kebiasaan yang sehari 24 jam dia main, lupa makan, lupa orang tua, lupa sekolah, lupa belajar. Tapi kalau kita sudah dakwai dengan cara seperti itu diantaranya, maka insya Allah para adik-adik kita yang sudah pecandu akan lepas dengan sendirinya. Selagi kita mempunyai niatan yang baik dan mau menyelamatkan daripada umat Sayyidina Muhammad. Mungkin itu saja. Ya, menarik sekali tadi ya tips dari beliau yang bagi para yang memiliki uang lebih ya. Pribadi jadi teringat sejarah-sejarah Habib-habib masa lampau juga kayak gitu ya. Jadi dakwah tuh bukan hanya dengan tenaga tapi rela mengeluarkan uang demi terkumpulnya jamaah. Mungkin zaman sekarang udah sedikit atau jarang mungkin ya, atau mungkin masih banyak cuman pribadi yang kurang tahu. Zaman dulu sering dengar ada banyak habib itu demi mendatangkan jamaah, banyak yang ngaji, rela mengeluarkan hartanya, itu luar biasa. Mungkin bisa ditiru ya buat para pemuda-pemudi yang mau berdakwah. Caranya kasih uang kepada yang gamers. Kemudian nyambung dari cara itu, Bib. Ada yang suka tanya gini, misalkan boleh gak sih kita itu apa ya, menjadi seperti gaya mereka, masuk ke lingkungan mereka. Contoh misalkan ada santri yang kesehariannya kan pakai sarung, pakai peci, baju koko. Nah, demi dakwah nih, supaya diterima oleh pemuda-pemudi sekitar yang misalkan masih nongkrong-nongkrong. Nah, demi diterimanya di komunitas mereka, dia tuh pakai celana bahan misalkan, atau bahkan celana levis, atau yang agak gaul sedikit lah, kaos biasa, supaya bisa diterima. Misalkan sekarang kan banyak tuh ada tongkrongan, kalau kita pakai sarung atau pakai peci itu kan terasa asing dan akan di gimana gitu. Mereka akan lihat kita tuh seperti sinis gitu, akan beda. Jadi dengan pakaian kita aja udah seolah-olah ditolak, Bib. Nah, boleh nggak kita kira-kira kayak gitu tuh, bergaya seperti mereka supaya mau berbaur dan nanti lambat laun kita akan mengajak mereka. Apakah boleh, nggak apa-apa, ataukah ada rambu-rambunya seperti apa? Mungkin bisa tanggapan dari Habib. Ya, alhamdulillah ini adalah pertanyaan yang menarik mengenai tentang prinsip kita atau gaya hidup kita ketika kita berhadapan di orang-orang yang maksimalnya itu adalah bukan daripada orang-orang yang cinta terhadap ilmu agama. Maka gimana solusinya? Apakah kita boleh ikut ke mereka, ikut ke golongan mereka? Maka prinsip saya mempunyai prinsip yang mana prinsip tersebut sudah diamalkan oleh abah saya Habib Ahmad Junaidi Kublai Hinduan. Beliau pernah berkata, prinsip kita boleh bergaul dengan orang nakal, kita boleh bergaul dengan para narkoba, tapi ingat jangan ikut nakal. Kita bergaul sama orang-orang tongkrongan, kita bergaul sama orang-orang yang suka mabar dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita nggak boleh ikut nongkrong, kita nggak boleh ikut kejahatan mereka, kita nggak boleh ikut yang namanya kemaksiatan yang mereka lakukan. Otomatis, mau nggak mau, dengan niatan kita untuk berdakwah, dengan niatan kita untuk mengajak mereka dalam kebaikan, maka langkah yang harus kita lakukan, karena kita takut dilecehkan, karena kita seandainya kumpul dengan mereka menggunakan pakaian sarung peci takut ditertawakan, maka untuk Jabal Khotir, untuk menenangkan hati mereka para tongkrongan itu, kita menggunakan lepis nggak apa-apa, kita menggunakan jaket nggak apa-apa, yang penting jangan lepas, jangan melanggar daripada syariat Islam. Contoh, kalian boleh melakukan lepis tapi jangan di atas lutut. Kalian boleh melakukan lepis tapi di bawah lutut. Kenapa? Karena menutupi daripada aurat kita, baik itu jeans maupun entah apa lainnya, nggak apa. Kalian pakai celana, kemudian pakai jaket, seakan-akan mereka tuh sama pakaian dengan mereka. Kemudian kalian duduk bersama mereka, otomatis yang namanya anak muda ngobrol ngalur ngidul. Yang namanya anak muda pasti ngobrolnya itu kadang buka aib tetangga, kadang menceritakan pacarnya masing-masing, kadang ngebuka aibnya sendiri bahkan. Nah, kita sebagai orang yang ngerti agama, kita sebagai santri, maka kalau bisa, semuanya itu butuh proses. Semuanya itu bertahap, fase demi fase, langkah demi langkah.
kita belokin ucapan mereka, kita geser pola mereka, mungkin dengan pembicaraan kebaikan yang lainnya, maka dia akan sadar, dia akan ingat bahwasanya itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian kalau kita orang santri ngomong hal yang baik, entah itu sini contoh gini, kita kumpul sama anak-anak muda, waktu itu ngebahas tentang Mobile Legend, satu persatu sudah menjelaskan semua. Nah kemudian giliran saya menceritakan tentang entah itu wali, entah itu nabi, entah itu aulia, maka kita ceritakan. Nah, atas berjalannya waktu, maka insya Allah mereka akan menikmati dengan cerita kita, walaupun pakaian kita pakaian bukan santri. Nah, jadi intinya adalah ikutilah dan lakukan sabda daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an yunzilan nasa manazilahum, harus kita melakukan suatu aktivitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika kita berbicara di hadapan para pedagang, ya berbicara tentang pedagang. Ketika kita berbicara di para pejabat, para pemerintah, kita berbicara sesuai keadaannya masing-masing dan sesuai dengan bahasanya masing-masing. Gak mungkin kita berbicara depan para pedagang menggunakan bahasa kontemporer, tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka nggak bakal paham. Jadi intinya anyun zilen nasa manazilahum, harus kita lakukan manusia sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan sikonnya yang ada pada waktu itu. Ya, cukup jelas ya. Mungkin sebenarnya masih betah dan masih enak ya untuk ngobrol-ngobrol tentang ilmu dengan Habib, cuman mungkin waktu ya, mungkin nanti di lain waktu insyaallah akan kita buat konten lagi, akan membahas satu hal tentang ilmu. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya boleh nanti di komentar ya, silahkan bertanya komentarnya. Mungkin kali ini cukupkan sekian aja, semoga bisa bermanfaat buat semuanya, semoga berkah semuanya, amin. Dari pribadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.